Saya sangat kaget mendengar berita tersebut karena Jokowi sudah menolak 21 gelar doktor di berbagai universitas di dalam dan di luar negeri. Dan alasan Presiden Jokowi pun sangat bikin geleng-geleng kepala lah. Iya, di mana-mana pun kepala negara ya sudah sepantasnya lah menerima gelar doktor tanpa melakukan perkuliahan. Ya seperti contoh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam kabar tersebut, mantan Presiden SBY pernah menerima gelar doktor sebanyak kalau nggak salah 13 gelar doktor. Dan bahkan Presiden Soekarno pun pernah mendapatkan 26 gelar doktor sekaligus. Tetapi Presiden Joko Widodo tidak pernah mendapatkan gelar doktor. Nah, karena Presiden Joko Widodo menolak pemberian gelar doktor tersebut, di mana Presiden Joko Widodo pada waktu itu mengatakan jika dia belum pantas untuk mendapatkan gelar tersebut. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan gelar doktor? Ya hanya Presiden Joko Widodo. Oh iya, kalau nggak salah mantan Presiden Soeharto juga tidak pernah mendapatkan gelar doktor, kalau nggak salah loh. Dia juga menolaknya sama seperti Presiden Joko Widodo. Alasan yang kedua Presiden Joko Widodo, gelar insinyur sudah cukup baginya. Ya memang berbanding terbalik sih sama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya memang menurut saya Presiden Joko Widodo sangat senang sekali dengan gelar insinyur tersebut. Gelar-gelar yang lain tidak diperlukan. Apalah artinya gelar jika kepemimpinannya tidak dirasakan oleh masyarakat? Ya kemungkinan menurut Jokowi seperti itulah. Gelar tidak berguna kalau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Hingga 21 kali Jokowi tolak gelar doktor. Presiden Joko Widodo, biasa disapa Jokowi, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta sejak tahun 1980-an dan menyelesaikan kesarjanaannya strata 1 tahun 1985. Ayah dari Gibran, Kahiyang dan Kaisang menjadi pengusaha mebel meneruskan usaha kedua orang tuanya. Kemudian tahun 2005 sampai 2012 menjadi wali kota Solo. Gubernur Jakarta dijabatnya hanya 2 tahun 2012 hingga 2014. Presiden NKRI 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Sebenarnya ketika menjadi wali kota dan gubernur, apalagi saat sebagai presiden, tawaran untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa, yaitu gelar kehormatan dalam mendapatkan gelar kesarjanaan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi atau universitas yang memenuhi syarat kepada seseorang, tanpa orang tersebut perlu untuk mengikuti dan lulus dari pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar kesarjanaannya tersebut, sebut Wikipedia. Seperti dilansir Matra News, mengutip dari media ekonomi November 2019, bahwa 21 kali kakek dari Jan Etes menolak pemberian gelar tersebut yang ditawarkan dari beberapa perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Gubernur Sumatera Barat Prayitno sempat menanyakan sesaat penolakan pemberian gelar dari salah satu lembaga di Sumbar, dan Jokowi hanya menjawab, "Saya kan hanya insinyur kehutanan dari UGM, itu sudah cukup bagi saya," sambil tersenyum khas Jokowi. Jokowi mengaku keberatan saat akan dianugerahi gelar doktor honoris causa oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Solo. Mantan wakil kota Solo tersebut mengaku dirinya belum layak menerima gelar tersebut. "Buat saya berat itu. Saya ini orang bodoh kayak gini, berat loh. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita belum layak. Saya pikir-pikir dulu, ini berat," tutur Jokowi. Ini bukti bahwa Jokowi adalah sosok yang sangat sederhana, tidak gila hormat, tidak mabuk gelar, dan apa adanya.
Hal terkait lainnya, penolakan gelar itu membuktikan Jokowi semakin leluasa bergerak dan tidak ada kepentingan terhadap dunia kampus. Bagi Jokowi, gelar doktor honoris causa itu rakyat senang. Terjaminnya keamanan dan kepastian hukum ditegakkan sebagai panglima, dan tidak ada perampok uang negara seperti yang dilakukan keluarga cendana. Contoh nyata, dalam tahun ini ketika kasus pandemi, berbagai ahli bergelar doktor serta profesor menyarankan untuk lockdown 100%. Bahkan ada yang pesimis dengan PPKM juga vaksin. Tak hanya sampai 2 bulan Juli Agustus, kasus pandemi ini melandai secara signifikan. Bukti lainnya, Insinyur Jokowi yang menolak gelar Dr. HJ itu mampu dan menyelesaikan jalan tol ujung Jawa, Merak Surabaya, Sumatera Kalimantan, Trans Sulawesi, puluhan bendungan, lapangan terbang, pelabuhan laut, food estate, MotoGP Mandalika NTB, gelaran Asia Games, dan ibu kota negara baru serta sederet pembangunan infrastruktur di seluruh kawasan NKRI. Padahal diketahui sebelumnya, tepat pada 20 Oktober, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri masa jabatannya. Bersamaan dengan itu, posisi akan digantikan oleh Presiden Joko Widodo yang kini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski mendapat banyak serangan dan hujatan dari publik di negeri sendiri, namun kepemimpinan SBY ternyata menyedot perhatian dunia. Bahwa tidak sedikit yang memberikan penghargaan baik dari segi kepemimpinan maupun prestasinya sebagai presiden. Dalam penelusuran Merdeka.com, SBY telah mendapatkan puluhan gelar kehormatan dari berbagai lembaga. 10 di antaranya disematkan langsung oleh sejumlah universitas baik dalam maupun luar negeri. Meski meraih penghargaan dan gelar bergengsi, tidak lantas membuat SBY meraih pujian di negeri sendiri. Banyak mereka yang mencibir bahkan menganggap Ketua Umum Partai Demokrat ini tidak pantas mendapatkannya. Berikut 5 gelar doktor kehormatan yang diterima SBY selama 3 tahun terakhir yang dirangkum Merdeka.com. Universitas Utara Malaysia secara khusus memberikan gelar kehormatan kepada Presiden SBY. Gelar tersebut diberikan atas partisipasi SBY dalam mendorong perdamaian dunia. SBY menjadi warga negara Indonesia pertama yang menerima gelar doktor kehormatan dari Malaysia. Ditambah lagi menyematkannya dilakukan langsung oleh Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Tuanku Abdul Halim di Istana Negara Malaysia, Kuala Lumpur pada 19 Desember 2012. Mendapat gelar itu, SBY mengaku merasa bangga menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar kehormatan ini. Gelar itu, kata dia, akan didedikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya juga merasa bangga dapat bergabung dengan sederetan tokoh penting seperti Margaret, Tun Der Mahathir Mohamad, dan Tun Abdullah Badawi yang telah mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan ini diberikan ketika konflik budaya antara Malaysia dan Indonesia mulai mereda. Apalagi SBY telah menyatakan mencabut moratorium yang melarang warga negara Indonesia bekerja ke negeri jiran. Meski tidak bisa dikatakan gelar tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan kedua negara, namun tetap saja tensi antara Indonesia dan Malaysia terus meningkat. Hanya berselang beberapa bulan, yakni April 2013, Presiden SBY kembali menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang kepemimpinan dan pelayanan publik. Gelar tersebut diterima langsung dari Ajaratnam School of International Study, Technological University Singapura. Seperti di Malaysia, gelar tersebut merupakan yang pertama diterima warga negara Indonesia di Singapura. Gelar dari NTU itu juga pernah diberikan kepada mantan Presiden India Abdul Kalam dan mantan Presiden Singapura ST Nathan. Gelar ini juga sebagai pengakuan atas kiprah SBY yang dinilai sangat mengesankan dalam pelayanan publik, yaitu 27 tahun pelayanan militer, 4 tahun menduduki kursi menteri, dan hampir 1 dekade menjadi Presiden Indonesia. Meski begitu, tidak semua orang sepakat atas gelar tersebut, mengingat kasus tewasnya mahasiswa asal Indonesia yang juga terdaftar di NTU pada 2009. Dikabarkan David terkena depresi akibat pemutusan beasiswa dari ASEAN. Kematiannya menimbulkan polemik karena sampai saat ini dianggap belum mendapatkan kejelasan. Beberapa pihak menilai kematian David lebih terkesan dibunuh daripada bunuh diri. 5 bulan berikutnya, tepatnya September 2013, Presiden SBY kembali menerima gelar doktor kehormatan. Kali ini diberikan dari sebuah perguruan tinggi dalam negeri, Universitas Syah Kuala Aceh. Gelar yang diterima SBY ini diberikan di bidang perdamaian.
Gelar tersebut diberikan karena SBY menjalani perannya sebagai kepala negara yang untuk memajukan sejumlah bidang, yakni bidang pertanian, ekonomi, hukum, hingga politik. Namun sejumlah kritikan diarahkan terhadap SBY dan usia atas gelar tersebut. Apalagi gelar itu didapat di tengah ancaman hukuman mati terhadap TKI di Malaysia, Wilfrieda Soik. Berselang setahun atau 1 bulan menjelang lengser, SBY kembali menerima gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa. Gelar tersebut diterima SBY dari Universitas Ritsumeikan, Kyoto.